Kemudian kita masuk pada acara inti, yaitu ceramah agama atau tausiah agama pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al Ustadz Abu Fikri SAG. Kepada Al Ustadz kami perintahkan dengan segala hormat. Pak, izin Pak. Pak. Apa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fazal laili hadarna fazal bait insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayyassalimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kelurahan Sukamerindu atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Bapak Ketua RW atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 08 yang tadi sudah menyampaikan kata sambutan. Yang saya hormati Pak Imam Khotibul Gharib Masjid Awaluddin yang berhadir pada hari ini. Yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama cerdik pandai di dalam negeri. Yang saya hormati para guru-guru saya, para pembina yang telah hadir juga hari ini. Pak Prof, izin. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin semuanya, insya Allah dikasihi oleh Allah dan Rasulnya. Kita bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang ke rumah saudara kita ini, di mana telah berpulang ke rahmatullah salah seorang daripada warga kita bernama Ibu Sari Fatimah binti Burhanuddin, di mana kita berharap kepergian beliau ini langgeng-langgeng saja, baik-baik saja, dan lancar untuk hadir di hadapan Allah dan ditempatkan di surganya. Kemudian kepada ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan tausiah di sini, terlebih dahulu saya minta maaf kepada bapak-bapak, Pak Imam, Pak Ustadz, para guru-guru. Seandainya penyampaian nanti kurang menarik, kurang cocok dengan selero. Jadi selero bapak bukan hanya gulai ya Pak. Kadang-kadang ceramah atau tausiah itu ada selero-seleroan. Ada yang suka lucu-lucu, ada yang suka lucu campur yang serius, ada yang memang sifatnya pendalaman dan pengkajian. Tapi mudah-mudahan jalur-jalur ini bisa kita perhatikan, mudah-mudahan. Kalau tidak, gaya kita telah kita bawa. Cuma apa lagi? Jangan doa-doa aja. Ibu-ibu lah ngantuk? Belum. Kalau ngantuk, nggak apa-apa tidur. Iya Pak ya? Masa orang tidur nggak boleh? Belum ada pasalnya, belum ada undang-undang. Jadi silakan, yang ngantuk silakan tidur, nggak apa-apa.
Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, khususnya anak-anak beliau yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Prof, luar biasa itu Pak. Begitu besar perjuangan ayah dan bunda ini, mulai dari melahirkan, membesarkan, menyekolahkan, mendidikkan. Oh, itu bukan hal yang mudah. Apalagi setelah saya dengar anak-anak beliau ini alhamdulillah sukses sesuai dengan harapan dan cita-citanya masing-masing. Semoga kedepannya sang anak jangan melupakan kedua ayah bunda. Mohon diberikan doa kepada beliau. Kemudian kalau kita bersedekah, jangan lupa nama beliau dimasukkan. Kalau kita menyumbang, masukkan nama beliau. Sebenarnya Pak tidak dimasukkan tidak apa-apa juga. Karena kata Rasulullah, "Iza mata ibnu Adam inqata amaluhu ila min salasin." Apa artinya Bu? Terserah Pak Ustaz. Jadi kalau mati anak Adam, putus segala amal, putus segala perbuatannya, kecuali 3. Pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah ini karya. Nah, anak-anak ini karya mereka berdua, termasuk pendidikannya, pembinaannya sampai mereka yang menjadi sarjana itu adalah karya dari kedua orang tuanya. Yang kedua kata Rasulullah, ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak dibekali ilmu, anak-anak ini tentu susah juga dia keluar rumah. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Jadi kedua orang tua yang sudah melahirkan membesarkan kita ini, ia berharap anaknya soleh dan dapat mendoakan kedua orang tuanya nanti seketika dia berpulang ke hadiratnya Allah. Ternyata hari ini beliau kedua-duanya sudah berpulang ya Pak Prof ya. Tolong jangan lupa itu. Tolong doakan beliau. Lagian pula Pak Prof, kita nak doa panjang lebar ni, kalau tidak masuk doa orang tua, tidak diterima oleh Allah. Jadi bahaya, orang tua tidak boleh ditinggalkan memang, bahayanya. Baik, kita masuk kepada kajian tausiah. Jadi kebiasaan saya itu ibu, kalau menyampaikan tausiah, saya mulai dengan ayat pendek yang bunyinya, kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Pendek Bu? Hafal? Insyaallah. Jadi setiap diri itu pasti merasakan mati. Kemudian kepada kamilah kamu dikembalikan. Ini Allah yang bercerita, Nabi yang menyampaikan, oleh sahabat ditulislah di atas kurma waktu itu ya, kulit-kulit, tulang-tulang, kayu-kayu. Kemudian dialihkan lagi kepada kain, lembaran kain di masa Bakar As-Siddiq. Di masa Utsman baru dibukukan, diqurankan seperti hari ini. Jadi kalimat itu tidak pernah tukar-tukar. Setiap diri pasti merasakan mati. Kemudian kepada kamilah kamu dikembalikan. Nah, oleh karena ini adalah cerita tentang kita. Bukan cerita orang lain, kita tidak boleh ceritakan orang lain. Cerita tentang kita baik. Setiap diri pasti merasakan mati, kemudian kepada kamilah kamu dikembalikan. Nah, ayat ini kalau kita baca itu baik, rasanya kurang seru, kurang semangat itu negara. Kenapa? Karena belum memancarkan nur daripadanya. Nur itu cahaya, di dalamnya ada permata. Supaya kita mendapatkan permata itu, kita harus membahasnya, memahaminya dengan akal. Harus kita pikirkan. Kenapa sedemikian? Kata Nabi Muhammad, adinu wal aklu la dinu limana akralah. Agama itu adalah akal. Tidak adalah agama itu bagi orang yang tidak ada akalnya. Itu bahasa umum. Kalau bahasa khususnya,
agama itu adalah akal, tidak ada agama itu bagi diri seseorang kalau agama itu tidak dia pikirkan dengan akal. Jadi mempelajari agama itu hukumnya wajib. Mulai dari membaca kitab Quran, hadis, termasuk dengan ceramah ini. Jangan didengar saja, tetapi difikirkan. Makanya saya Pak Prof kalau menyampaikan ceramah selalu memancing sanak-sanak itu berpikir supaya jangan tidur, ya Bu. Sudah ngantuk? Minta tidur terus minta tidur dia. Begitu. Baik. Jadi ternyata setelah kita pikirkan ayat yang pendek tadi, di dalam ayat itu ada suatu penjelasan yang tersembunyi. Apa itu? Ternyata ayat itu mengisyaratkan kepada kita bahwa pada batang tubuh yang satu ini terdapat dua diri, Pak. Ada diri yang mati, ada diri yang kembali. Ya Bu? Berapa diri? 3? 2. Jadi satu badan itu di dalamnya ada dua diri. Ada diri yang mati, ada diri yang kembali. Nah biasanya saya tuh Pak Prof kalau sebelum memulaikan yang mau yang mati, yang mau kembali, saya sering melemparkan pertanyaan ke ibu-ibu terutama. Bu, boleh saya bertanya? Sudah tidur nggak loh? Saya dapat tanya ke ibu-ibu. Ibu-ibu sudah pernahkah melihat orang meninggal? Sudah sering? Nah, yang mana bapak-bapak? Setuju? Bapak-bapak sudah pernah lihat orang meninggal? Belum? Sudah. Jadi dulu di bandaranya Pak Prof, saya nanya di sekolah. Kenapa marah saya Pak? Tegaklah Bapak itu sambil instruksi. Ya, maaf Pak Ustaz. Jangan lagi kami lihat tua-tua dikucak-kucai. Diguyon-guyoni. Pertanyaan Bapak itu sangat ringan. Anak TK tanya bisa jawab. Jadi yang namanya orang tua kita terima saran beliau. Saya minta maaf pada beliau. Bukan saya mucak-mucai, bukan guyon-guyoni. Saya nanya itu serius. Kenapa saya tanyakan itu? Karena saya sendiri, alhamdulillah sampai sekarang usia udah 58 Pak. Masih muda. Masih muda. Masih muda ketimbang yang 60. Ya. Kalau dibanding itu 17 tuanya gitu. Jadi saya katakan kepada beliau, sampai usia hari ini yang namanya Abu Fikri itu belum pernah lihat orang meninggal. Jadi saya belum pernah lihat orang meninggal Pak. Yang saya tengok selama itu adalah orang yang ditinggalkan oleh rohnya. Entah kalau ibu lain mungkin sama. Jadi selama itu saya tengok orang yang ditinggalkan oleh rohnya. Itu yang saya tengok selama itu. Yang meninggalkan, nah itu ya. Yang meninggalkan tubuh roh tadi. Ayunya sampai malam itu belum sempat nengok. Ibu-ibu pernah nengoknya? Tadi pernah. Nah, ini gitu ya, itu lagi ya. Nah, malam itu ada PO, ternyata kita tengok selama itu adalah orang yang ditinggalkan, bukan yang meninggal, orang yang ditinggalkan. Yang meninggalkan itu adalah roh, belum pernah kita tengok. Tapi jangan pula besok, mulai besok, mau mana Bu? Nah, nengok orang yang ditinggalkan. Nah, bingung pula. Ada apa-apa? Nah, nengok siapa? Nengok orang meninggal. Ada apa-apa? Untuk kita paham, orang meninggal yang kita maksud adalah orang yang ditinggalkan. Nah, itu. Setuju Bu? Setuju. Jadi, orang yang ditinggalkan itu ialah badan, jasad, tubuh. Itulah diri yang mati. Itulah diri yang mati yang ada pada kita. Dia itu bukan kita. Ya, dia itulah casing. Tahu casing? Nah, jadi yang cantik-cantik di depan saya kok, yang ganteng-ganteng depan kok tuh casingnya itu.
Ya. Nah, sudah itu alat daripada roh. Sudah itu kendaraan daripada roh. Nah, seperti sekarang kan ibu-ibu natap sayo, bapak-bapak natap sayo. Percaya dengan bapak tuh saya bergerak-gerak seperti itu. Padahal yang bersuara, yang berkata, yang bergerak di tubuh saya, yang didalami ruh itu yang bergerak, ruh itu yang bersuara, ruh itu yang berkata, ruh itu yang bergerak. Nampaklah suara kata geraknya itu di fisik. Kenapa? Karena fisik itu, tubuh itu, badan itu, jasad itu alat. Coba kalau kita tidak punya badan lagi misalnya, bukan tidak punya badan lagi, tidak punya roh lagi misalnya, apa telinga ibu masih dengar? Mata ibu masih bisa nengok? Masih bisa berkata-kata? Oh berarti benar, roh tadi yang bersuara, roh tadi yang bergerak, dan dia yang berkata-kata. Nah begitu juga ajaran agama, mulai Quran, hadis, ceramah-ceramah ustaz, itu semuanya itu sebenarnya mengajarkan kepada roh sebenarnya. Roh itu yang diajarkan. Kalau tubuh badan jasad, alat untuk mendengar, alat untuk melihat, alat untuk melakukan perbuatan. Nah, sangat sayang sekali kalau kita sendiri tidak kenal dengan masalah roh ini. Kenapa? Karena roh itulah diri kita yang sebenar diri. Kapan roh itu dimasukkan ke tubuh? Yaitu pada usia badan ini berusia 4 bulan 10 hari. Itulah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, Sumasawahu wa nafakhu fihi bi ruhihi wa ja'ala lahu sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkur. Setelah aku lihat batang tubuhmu itu, casingmu itu, kendaraanmu itu, alat kerjamu itu sudah mulai mantap. Nah, baru aku tiupkan roh ke dalamnya. Nah, kan terbukti kalimat itu. Apa yang terjadi? Yang tadi kamu punya telinga, berubah belum baca dengar. Dengan maksudnya roh, kamu baca dengar. Nah, terbukti kan telinga itu alat. Yang tadi kamu punya mata belum baca nengok. Dengan maksudnya roh, kamu baca nengok. Berarti benar kalau mata itu alat. Yang tadi kamu punya hati belum baca merasa. Dengan maksudnya roh, kamu punya perasaan. Nah, kalau boleh kita tambahkan, yang tadi kamu punya otak belum bisa berpikir, dengan maksudnya otakmu mulai baca atau pikir. Ternyata dengan pendengaran, penglihatan, perasaan, pemikiran, kita baca kerja. Ya Bu? Dengan kerja dapat piti. Ya Bu? Dengan piti jadi orang kaya. Ya Bu? Dengan kaya jadi orang berpangkat. Ya? Dengan berpangkat kita jadi orang besar. Betul? Karena apa? Karena ditiupkan roh. Bersyukur tak ke Allah? Berterima kasih tak kepada Tuhan? Ada yang tidak? Tergalau. Terima kasih ya. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Nah, tidak caranya cak mana kan itu. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu saya hormati, diri yang mati yang ada pada kita itulah tubuh. Sedangkan diri yang kembali itulah roh tadi. Nah, itulah diri kita yang sebenar diri. Itulah yang dibacakan ibu Qori'ah kita ibu tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Nah, kami tadi roh itu maksudnya. Ya. Roh itu datang daripada Allah, dimasukkan ke tubuh, habis masuk pemakaian, penggunaan, balik lagi saya. Itulah yang kami. Itulah yang aku, itulah yang saya. Nah, sekarang sudah badan, jasad, tubuh, casing, lagi mandikan, lagi kafani, lagi disorkan, lagi kuburkan. Saya. Yo, kuburkan itu. Nah, rohnya itu kemana?
kalau ibu habis tugas, ajal sampai, roh ibu kemana? Kemana roh itu? Ayo. Bahaya itu ibu. Kenapa seperti itu? Kita harus tahu dari mana kita datang. Ya. Dengan adanya kita tahu dari mana kita datang, insya Allah kita bisa balik lagi. Kita bisa balik lagi. Tapi kalau kita tidak tahu dari mana kita datang, susah kita balik bu. Saya kan dari Rawamangun. Datang situ pakai motor. Tahu saya Rawamangun tuh. Keluar situ lurus belok kanan lagi sampai rumah saya. Sudah jalan, otomatis ke situ saya balik ke rumah bisa. Tapi kalau saya tidak tahu rumah saya tadi di mana, selesai acara, nah bapak anteknya saya udah baca, saya balik pak kalau itu biar kami antek jadi pak. Tapi saya tidak tahu rumah saya tadi di mana. Ya bu, betul. Kalau kita tidak tahu rumah kita tadi di mana, baca tak kita balik. Nah, ayo, dari mana ibu kemarin? Dari mana? Mana pak? Maksud dari Allah. Artinya wajib bagi kita mengetahui dari mana kita datang supaya lemah kita balik. Memang Allah itu ngomongnya sederhana pak. Kami datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Memang sederhana. Tapi setelah itu diturunkan ke dunia, masuk ke tubuh, dipari ke dalam hati, keluar itu ke dunia ini, lupa kalau kita. Lupa kalau gitu. Dari mana kita lupa. Bahkan kadang-kadang dari mana kita lupa juga. Dari mana itu sekarang ini? Di dunia apa? Apa itu dunia? Dan tidur. Apalagi balik kemana? Nah susah. Jadi berdasarkan itu, saya nama jam dulu. Jam 9.08. Saya cerita lah tentang dari mana kita. Setuju kan? Izin pak? Jadi minta maaf ke orang tua saya ini kaji tua. Kalau kaji anak muda udah ketemu ini. Nah, kalau kaji orang tua ketemu. Siapa itu orang tua? Kaji para Rasul, Nabi-Nabi, para Aulia. Itulah kajian tasawuf pak. Jadi ceritanya dulu Bapak Ibu saya hormati. Ada 3 periode. Periode ketuhanan. Dan ini bisa kita lihat buktinya. Pertama kali periode La ilaha illallah. Ada tema itu? Ada. Artinya menurut versi ilmu tasawuf tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Nah itu. Nah, periode kedua, itu dia. Lain lagi tidak cuma ditambah. Apa itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada? Kan beda tuh. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah. Tetapi tidak nyata Allah, yang nyata adalah utusannya bernama Muhammad. Nah, periode ketiga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada? Ada. Aku bersaksi. Nah, apa ayo? Kalau tadi hanya Allah saja. Yang kedua Allah dan Muhammad. Yang ketiga adoplah aku di sini. Aku itu berarti itu galau-galau. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah. Tetapi tidak nyata Allah waktu itu. Yang nyata adalah utusannya bernama Muhammad. Aku menyaksikan itu. Nah, pertanyaannya di manakah aku menyaksikan itu? Di mana, Bu? Di mana? Kalau kita tahu di mana kita menyaksikan itu, tahu kita balik. Nah, Pak Abu tidak tahu juga baik. Jangan nanya itu, saya tidak tahu juga. Tapi Allah dan Rasul memberitahu. Nanti di rumah ibu buka surat Ali Imran ayat 96-97. Nah, ibu boleh
Di situ ada kalimat berbunyi begini. Inna awala baiti wudi'alin nasi lalazi dibakah mubarakah wa hudalil alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalhu kana amina. Apa terjemahannya Bu? Sesungguhnya kata Allah ya, sesungguhnya rumah yang pertama kali saya yang membuatnya. Ini Allah jadi itu. Sesungguhnya rumah yang pertama kali aku membuatnya, itulah rumah yang ada di Bakkah. Nah, kalau pertama kali itu kan belum ada rumah sebelum itu. Kalau saya yang membuatnya, kata Allah bukan tukang. Nah, berarti negeri Bakkah ini, yang situ ada rumah yang Allah buat, bukan di dunia ini Bu. Di luar saja alam semesta. Hancur langit, hancur bumi, hancur segala-galanya kok, yang negeri itu tidak tersenggol. Itulah alam awal dan itulah alam akhir bagi kita. Nah, itulah negeri Bakkah. Kemudian ayat tadi sambung lagi. Hudalil alamin. Rumah itu petunjuk bagi alam semesta. Nanti ada alam semesta, isinya, kalau minta petunjuk, datang ke rumah itu. Nah, apakah betul isi alam semesta ini kalau minta petunjuk datang ke rumah itu? Jawabnya betul. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada orang yang memegang petunjuk, ada orang yang memegang agama. Siapa dia? Nah, beliau adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu? Dari surat As-Saff. Bunyinya, Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ya Allah mengutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk, Rasul ini membawa agama. Yang dimaksud adalah Muhammad. Ternyata Muhammad ada dalam rumah itu, Bapak Ibu saya hormati. Dan kemudian di dalam itu lagi kata Allah ada ayat-ayat. Nah, jangan pernah sekali-sekali ditokan-tokan ayat itu tulisan yang dibacakan ibu tadi. Lalu apa itu ayat? Nah, kita tengok sejarah Nabi Muhammad dengan sahabat. Jadi ketika Nabi Muhammad berkata, "Zalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin." Ada? Sahabat bingung. Nabi ini ngomong buku. Sedemikian itu kitab tidak ada keraguan padanya. Kitab itu buku. Kebino bapak ini megang buku. Ini baca juga, baca dulu kita. Atau dia ngomong buku. Akhirnya sahabat ditanya, ya Rasulullah, ma buat kitab? Rasulullah kitab apa? Dijawab Nabi, Alkitabul Quran. Nah, tambah bingung sekali. Kitab itu adalah bacaan. Nah, tambah bingung sahabat, karena Nabi tidak baca-baca. Kata sahabat-sahabat lain ada calonnya. Kita tanya intinya itu apa? Ya Rasulullah, tolong jelaskan kepada kami intinya itu apa? Nah, barulah Nabi buka rasionya. Apa kata Nabi? Alkitabul Quran wal Quranu bal huwa ayatu bainatu bisudur ini wa ma yajhadu bi ayatina ila zalimun. Itu ada pada surat Al-Ankabut ayat 49. Kitab itu adalah Quran. Quran adalah ayat dalam dada kamu, kata Rasul. Ayat dalam dada. Dia pada dada sahabat. Itulah roh tadi. Tanda keberadaan Tuhan itu adanya roh tadi. Ada dalam dada kita tepat di hati. Rupanya ayat dalam rumah itulah roh. Itulah tempat kita. Sudah? Ramai tahu kita tempat kita itu? Di negeri Bakkah ada rumah yang Allah buatkan namanya Baitullah. Di dalam golong itu ada Muhammad. Ada sebuah lagi. Fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim. Nah itu dia.
Selain daripada orang yang membawa petunjuk, orang membawa agama, ayat, ternyata ada makom Ibrahim di situ. Lalu apa ini makom Ibrahim? Siapa dia Ibrahim? Ternyata Ibrahim yang disebutkan di ayat ini, itulah Ibrahim yang ada pada sejarah Nabi-Nabi. Adam, Idris, Nuh, Lut, Saleh, Ibrahim. Ternyata beliau sudah ada waktu itu. Walaupun nama beliau ini sebagai mewakili semua nama Nabi-Nabi. Tapi karena dia punya makom di situ, dia istimewa. Apa istimewanya Ibrahim di situ? Ternyata di depan itu ada Muhammad, di sini Ibrahim, di belakang itu. Berarti kita di belakang Ibrahim, Ibrahim di depan kita, di depan Ibrahim itu Muhammad. Berarti Ibrahim imam, betul. Buka surat Al-Baqarah. Wa izi batala Ibrahim rabbuhi kalimati fa atamahuna. Qala ini jadikan imam linnas. Ingatlah, seketika Ibrahim kali uji dengan beberapa kalimat, dia bisa menyelesaikan. Waktu itu saya katakan kepada Allah, aku jadikan kamu imam bagi semua manusia. Ternyata Ibrahim dan Muhammad itu imam itu. Kita adalah makmumnya. Nah, sedangkan yang membawa petunjuk, membawa agama itu Muhammad sebagai hadapan. Dalam bahasa Arabnya hadapan itu kiblat. Nah, itulah kisah tentang kita dulu. Kita berasal dari negeri Makkah. Dari rumah itu di dalamnya ada hadapan, ada Ibrahim, ada kita. Nah, disitulah terjadi pengangkatan syahadat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Nanti ibu-ibu lihat pada surat Al-Araf 172. Berapa bu? 172. Wa iz akaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ayo. Jadi ada kalimat wa iz. Apa tadi? Wa iz itu artinya ingatlah. Berarti ibu-ibu, bapak-bapak waktu itu memang ada di situ, cuma kita lupa. Maka kata Allah, ingatlah seketika aku mengeluarkan semua roh anak Adam. Aku bersaksi atas mereka satu persatu. Ditanyakan kepada mereka, apa kata kiblat tadi? Apa kata Muhammad tadi? Dia berkata, alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Dia nanya kayak gitu. Nah, karena memang kenyataan dia dengan Tuhan, maka kita jawab, bala syahidna. Benar, engkau dengan Tuhan, kami menyaksikan. Nah, itulah asalnya kalimat syahadat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah, tetapi yang tercogok waktu itu, yang saya tengok waktu itu, yang saya dengar suaranya waktu itu, yang saya hadapi waktu itu bukan Allah, melainkan utusannya bernama dengan nama Muhammad. Itu ceritanya. Nah, dari situlah kita seorang-seorang turun ke dunia, masuk ke kandungan mak kita, dimasukkan ke dalam tubuh kita, seketika dalam kandungan itu. Pas keluar, nangis. Betul? Pas keluar, nangis. Betul, Pak? Kenapa nangis? Kenapa nangis? Apa ada yang dengar tergelak? Ada bu, dengar anak tergelak? Nangis kan? Inyo nangis tuh karena nyerupo. Lupa dia 9 hal. Pertama nyerupo siapa Allah, siapa Tuhan, siapa Rasul, siapa Nabi, siapa diri, siapa diri sendiri. Dari mana, sedang di mana, dari mana. 9 hal itu nyerupo. Maka dia nangis, nyugamang sampai kakinya ngangke-ngangke. Iya gitu.
tangan ngangkik-ngangkik, menjerit sedari-jadi. Kata Nabi Muhammad, azankan sebelah kanan, qomatkan sebelah kiri, akhlaknya tenang. Kenapa? Rupanya dulu di alam sana, suara azan inilah cara memanggil semua roh itu berkumpul di hadapan Muhammad dan Ibrahim sebagai imam. Itulah caranya. Setelah berkumpul, duduk galau, baru laksanakan iqamah, baru berdiri galau. Sudah berdiri, baru sujud, menyatakan saksi. Itulah sejarah itu. Sudah tahu tempatnya? Sudah tahu Pak tempatnya? Nah, itu kamu. Sebegitu indahnya kajian ini. Real. Nah, oleh karena itu Allah itu pengasih, Allah itu penyayang, Rasul itu pengasih, Rasul itu penyayang, makanya dimudahkan agama ini untuk kita. Cara mana cara Allah memudahkan? Negeri Bakkah dijadikan Mekah di sini. Dan Baitullah di sana dijadikan Ka'bah di sini sebagai tanda Baitullah. Di situ ada makam Ibrahim, di depan Ka'bah juga ada makam Ibrahim. Kita pernah sujud di situ juga dibuat tempat sujud namanya Masjidil Haram. Nah, itulah lokasi pertemuan kita dengan Tuhan secara syariat. Nah, itu dia. Kalau dia hakikat, ini syariat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak harus tahu sejarah itu. Walaupun dia di Timur Tengah situ, dan Indonesia ada apa-apa, tidak masalah itu. Jadi Masjidil Haram di sana, di sini ada itu. Bakkah situ, di situ Mekah namanya. Baitullah di situ di Ka'bah namanya. Nah, inilah ceritanya. Tinggal ibu ke bapak nak aman balik, nak jangan terserah. Kalau nak aman balik kepada Allah nanti, mulailah latihan kita bolak-balik situ. Latihan bolak-balik itu. Nah, di sini saya sampaikan sebuah berita gaib. Tidak satu pun bayi yang ibu kandung, rohnya pasti dari Baitullah. Dan tidak satu pun mereka yang masuk ke dunia ini harus lewat satu tempat, pintu gaib namanya. Pintu gaib itu tentang Ka'bah, namanya Babu Salam. Perhatikan itu, kalau ibu pergi ke Mekah, umroh haji, ada Babu Salam, pintu. Tentang itulah. Nah, dari situlah, dari Baitullah masuk ke dunia, masuk ke Babu Salam, langsung ke tempat ibu, masuk ke dalam kandungan. Nah, jadi harus kita ulang-ulangi pintu itu. Harus kita ulang-ulangi. Iya, betul kata Bapak itu jauhnya, pakai hancur gitu. Iya, bertamunya duit itu sudah selesai kalau harus mengulang-ulangi. Ternyata kata Allah dan Rasul, kalau kamu nak ulang-ulangi itu, caranya adalah sholat. Nah, maksudnya sholat. Sholat itu menghubungkan diri kepada Allah. Tidak mungkin kepada Rasul. Tidak mungkin juga Baitullah. Tidak mungkin juga Ka'bah. Nah, itu dia. Masih jauh juga Pak Ustaz. Nah, kalau sudah berbicara sholat, tentu bukan tubuh yang main, Pak. Ibu, kalau sudah berbicara sholat, bukan tubuh yang main, melainkan ingatan. Makanya dalam surat Toha ayat 14, Allah mengajarkan kepada Nabi Musa, aku itu sembahyang, aku itu sholat. Nanti buka surat nomor 4 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat li zikri. Sesungguhnya ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Oleh karena itu, sembahyanglah kepadaku dan dirikan sholat. Dalam sholat, aku yang kamu ingat. Nah, ternyata sholat itu mengingat Allah. Artinya dengan ingatan. Dengan ingatan. Jadi sembahyang dengan sholat beda Pak Ustaz. Beda. Kalau sembahyang itulah tegak, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, membaca takbiratul ihram sampai salam. Itu sembahyang namanya.
Nah, sewaktu ibu melaksanakan sembahyang, pertanyaan saya adalah, ingatan ibu kemana? Ayo, ke pasar kah? Ke mall kah? Buat kue kah? Arisan kah? Betul Bu? Artinya kita baru masuk ke tahap sembahyang. Belum masuk ke sholat atau menghubungkan diri kepada Allah. Nah, supaya sembahyang itu menjelma menjadi sholat, maka ingatan kita diperintahkan hadir di tempat yang saya ciptakan tadi. Wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satral haram. Wa min haitsu ma kuntum fawali wajhaka satral. Dari mana baik kamu keluar, kata Allah. Dimanapun kamu berada, kata Allah, hadapkan wajahmu. Ini Allah ngomong kepada roh ini dan pada tubuh. Tubuh itu kan alat. Hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Mana wajah roh? Iko? Bukan, iko wajah tubuh, wajah casing. Wajah roh itu adalah ingatan. Nah, ingatan itu, ingatan, perasaan, kesadaran. Jadi ingatan plus perasaan sama dengan kesadaran. Kesadaran itu ke situ. Sudah? Lah sampai di situ bertemu dengan Ka'bah. Terdengar instruksi, "Falyabudu rabb hadzal bait." Nah, kau sembah Tuhan di sini, di rumah ini. Sudah? Datang lagi instruksi yang ketiga. "Fatakhizu min maqami Ibrahim shalah." Kamu ambillah sebagian maqam Ibrahim. Depan Ka'bah itu ada yang kuning, tegak tinggi itu, maqam Ibrahim. Nah, kamu ambil lokasi itu. Nah, di sini boleh, seberang boleh, kanan boleh, kiri boleh. Silakan. Pokoknya di lingkungan itu. Sudah? Kalau sudah, berdirilah perasaanmu di situ. Rukulah perasaanmu di situ. Iktidallah perasaanmu di situ. Sujudlah perasaanmu di situ. Duduklah perasaanmu di situ. Nyatakanlah Allahu Akbar sama-sama. Di tempat itu, barulah kamu akan sholat. Nah, itu dia. Bisa, Bu? Bisa? Kalau nggak bisa, saya minum dulu. Saya dulu, Pak. Maaf. Ikut. Nah. Minum nggak boleh lama-lama. Sudah, Bu? Sudah paham? Nah. Ternyata Bapak Ibu yang saya hormati, sholat inilah latihan balik pulang kampung ke Baitullah kita. Itu. Maka tidak baca. Kita berwudu, masuk masjid, tegak kita di sejadah. Langsung angkat takbir. Jangan. Tenang, pelan-pelan. Raso-rasokan dulu. Lah tegak aku belum tidur situ. Lah beradoan aku belum tegak bahdo. Lah jadi aku belum aku Ibrahim. Pelan-pelan, tenang. Lepasnya angkatlah takbir. Allahu Akbar. Angkatlah. Baru lipat tangan. Ucapkanlah apa kabirau, apa Allah membangkit, terserah. Jangan kemana-mana kalau bisa. Allahu Akbar. Langsung ke mall. Langsung ke pasar cerita tentang lotek, lontong, sate untuk arisan pula. Jangan kayak itu. Itulah perjuangan. Sudah? Cek itu caranya. Pak Ustaz, breaknya berarti beragama itu. Lah break. Agama itu berat, tapi jangan diberat-beratkan. Agama itu ringan, tapi jangan diringan-ringankan. Makanya belajar agama itu adalah wajib. Khususnya belajar cara mati kok. Jadi kita berdiri di depan Ka'bah, karena di situ ada Hajar Aswad, ya. Itu pintu keluar kita masuk ke dalam bagus salam, keluar di Hajar Aswad situ. Kita ke situ. Kita tuh kalau kata orang umurnya nenok tahu, ngeker. Tempat kita keluar tuh. Kelak jangan lupa itu. Kalau habis masuk kita, hidup kita, jangan lupa itu tempat kita masuk diko. Artinya saya katakan, saya harus tahu rumah saya sekarang.
Kalau sudah tahu dapat tes kembali. Nah, rumah kita di situ di Baitul Hakikat, tapi pintunya di situ. Saya tunjukkan kepada itu. Situ pintunya. Hai Pak, kami payah sholat model itu. Jadi jangan menolaknya. Cak biasa-biasa lah. Allah Akbar, kami ke pasar, kami ke mall macam-macam. Parah itu. Itu dikatakan fawailul musallin. Celaka orang yang sholat. Orang sholat celaka. Kenapa? Karena dia tidak jadi sholatnya. Baik keluar kemana-mana. Nah, yang lebih celaka lagi akan terlihat pada surat Al-Anfal ayat 35. Nanti ibu cek nanti. Wa makana sholatahu indal bait mutaka tasdiyah farzukum azaba bima kuntum takfurun. Ini Allah yang menyampaikan firman, Rasul yang menyampaikan kepada sahabat. Ditulis pada kitab ada pada Al-Anfal ayat 35. Sholat mereka yang di sisi Baitullah, artinya tidak di situ, di sisi-sisi di luar. Sama bekek bersiul-siul. Apa itu siul-siul? Suara elok, nyanyiannya bagus, makarnya mantap, tajwidnya pandai, menangiskan orang belakang. Dengar kita jadi imam. Tapi imam tidak tahu kemana nak bawa makmum. Mestinya di situ. Kalau tidak di situ, kata Allah, tuh sama kayak bersiul-siul baik. Dan sama baik bertepuk tangan. Allah tangan gitu. Itu ada tertulis di situ, Ibu. Oleh karena itu, fazuku azaba, kamu rasakan azab. Biasa. Azab apa Pak Ustadz? Nah, saya informasikan, kalau kita bisa sholat tadi, maka Allah berjanji. Ibu percaya dengan Allah? Bapak percaya dengan Allah? Janji Allah mengatakan, surat Al-A'raf ayat 43. Ingat, wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtiha al-anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya itu air Zam-Zam, di situ aku cabut dari hati dan dada mereka. Wah, itu. Kita nih Bapak Ibu saya hormati, segala sama baik. Pembenci, pernah benci? Pengiri, pernah ngiri? Pendengki, pernah dengki? Aduh kalau kayak gitu. Itulah penyakit hati dalam dada. Kalau penyakit hati kok tidak dicabut oleh Allah, tidak dikurang-kurangi, nya akan numpuk, bengkak. Tiap hari kerja kita benci orang tua, iri dengan orang tua, dengki dengan orang tua. Nengok orang kaya dikit, kita puri. Nengok orang sukses dikit, kita kesel. Nengok orang mendapatkan rezeki, kita ngoceh kemana-mana. Padahal mereka berjuang dengan usaha mereka, tidak urusan dengan kita. Pertanyaan, kenapa kok kita yang puri? Kenapa kita yang kesal? Kenapa kita yang gelisah? Itu tandanya kita sedang berpenyakit hati. Itu tandanya real itu Pak. Pasti kita rasakan itu. Apalagi kalau pedagang, dia pedagang berderet. Tengok kawan itu laku, habis pedagang itu belum laku. Mulai kok bunyi-bunyi. Nah mulai kita buat cerita, jangan-jangan kawan itu pakai dukun. Nah, mulai dia penyakit hati itu. Oh ya anak ini bapak itu laku kan lo. Baru tengok orang dikit dadak orang dengan lo. Ngaku anak saya laku. Jangan-jangan anak saya itu dibunuh-bunuh ya orang. Macam-macam itu. Woi bapak itu dapat kayu cepet, ganti-ganti mobil. Dari mana dapat duit? Kalau korupsi. Nah, kalau kalimatnya kalau, jangan-jangan itu prasangka tidak boleh dalam agama. Kita nengoknya, dengarnya, berada pada satu posisi kejadian, dan juga boleh membuka aib saudara. Itu pelajaran agama. Itu nengok lain dah, dengar lain dah, ada posisi kejadian lain dah, berani kita bercerita ke orang. Jangan-jangan orang terlalu itu. Jangan-jangan korupsi, jangan-jangan kalau lagi dukuni, macam-macam, jangan-jangan. Itulah ulah itu. Nah, di tempat itulah dicabut oleh Allah penyakit hati. Sekali sholat cabut dikit. Lama-lama hati ini tidak ada penyakit lagi Pak. Nengok orang kita, orang kaya kita senang. Nengok orang berhasil kita senang. Nengok orang susah kita sedih. Nengok orang biadab kita prihatin. Begitu tidak, nengok orang biadab jadi bahan diskusi.
Kamu ini orang, nah, siapa kamu ini orang belum? Nah, mulai. Iyo, kamu pernah nengok itu? Banyak kami. Itu cara kita. Padahal kalau nengok orang sukses, kita bahagia gembira. Nengok orang miskin, kita sedih. Nengok orang susah, sakit, rusak, kita prihatin. Itu tandanya hati bersih. Nah, kalau sholat di situ dicampur penyakit hati, mudah-mudahan kita seperti itu. Kalau tidak cari itu cara mana Pak Ustaz? Lalu pula penyakit hati tadi. Maka berlakulah janji Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka penyakit itu kami tambah. Kalau lagi hati itulah penuh penyakit, Bu, lari ke mana? Lari ke badan, lari ke fisik, lari ke jasad. Nah, ke badan di mana? Maka itu penyakitan. Maaf. Ini cerita kita, ini cerita orang lain. Kita penyakitan. Ada kalau kayak kita penyakit. Siapa tidak sakit? Nengok orang sukses kita kesal. Orang bersih kita jengkel. Kita berbuat salah. Kita ngambil hak orang, kita nipu orang. Berusaha lo menutupi pula dengan tipuan-tipuan. Aku udah pening barat itu. Takut pengen ketahuan. Berbunyi ada motor berhenti ukur rumah kita, lah getar jantung kita. Mobil lah getar itu. Ada polisi ngomong kita kira cari kita juga. Lalu mati itu. Benar berarti akibat penyakit hati dari merembet pada fisik. Nah, jadi itulah azab. Fasu'u azaba bima kuntum takfurun. Rasakan oleh kamu azab karena kamu kafir. Nah, itu dia. Allah ngomong gitu. Kafir itu artinya ingkar. Tidak dengar kece, tidak ada sesuai prosedur. Padahal untuk kamu besok kata Allah. Kamu kan kalau mati, dan balik aku cara lunak. Ah, gitu. Paham Bu? Paham Pak? Itu dia cara mati terus dibaca. Dan berarti itu dia Bu ya. Nah, kira-kira model itulah. Ya. Jadi Ibu Bapak pasti percaya besok lusa kita akan meninggalkan hati, meninggalkan tubuh, meninggalkan dunia kita. Kita harus kembali kepada Allah. Allah tidak nyata pada Muhammad. Muhammad tidak nyata ada di Baitullah hakikat. Caranya, jadilah syariat itu. Nampak baik Ka'bah, hukumnya sama dengan bertemu Baitullah hakikat. Nampak Baitullah hakikat, hukumnya sama bertemu Muhammad. Bertemu Muhammad, hukumnya sama bertemu dengan Allah. Walaupun Allah bukan Muhammad, Muhammad bukan Allah. Cara itulah strukturnya. Adalah sekolah strukturnya. Paham Bu? Jadi kira-kira itulah caranya Ibu, caranya Bapak. Kalau memang kita yakin nak meninggal dunia, yakin kita nak mati besok-besok, mulailah kita latihan kayak itu. Itu berat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha kabirah. Meminta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat itu berat. Tadi kecil Allah itu yang berat. Tapi apa boleh buat? Kalau memang ini jalan kami selamat ya Allah. Kalau memang ini akan menuntut kami ke tempat semula, berat tak berat kami laksanakan. Setuju Bu? Kalau setuju itu doa. Doanya di mana Pak? Ibu kita tadi Sari Fatimah ya. Binti Burhanuddin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita berdoa kepada Allah untuk ibunda kita, Ibu Sari Fatimah atau neneknya kita, Ibu Sari Fatimah binti Burhanuddin. Kita mulai. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi bin azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa bil khususan akhwatana ismuhu Sari Fatimah binti Burhanuddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Amin ya Karim. Allahumma ya Allah, bihadzal laili hadana fi'atrotika, aina hadana fi'atrotika bizambina katsira, fadzalika faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wa amwat, khususan akhwatana ismuha Sari Fatimah binti Burhanuddin. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Wa atim nuzulaha wa wasi' madkhalaha fadkhulaha fi rahmatikal jannah innaka ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka salamata fid din wa fi'atin jasadi wa tanfa'ul ilmi wa barakata fi rizqi wa tawada qabla maut wa rahmatan indal maut wa awina fi sakratil maut wal maghfirati ba'dal maut. Allahumma ya Allah, na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya balai akhirah, azabi dunya dari akhirah, fitnati dunya dari akhirah, al-nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna wa min khususan akhwatana ismuha Sari Fatimah binti Burhanuddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana wa taqabbal sholatana wa siyamana wa tahassu'ana wa tadaru'ana wa zikrina wa qira'atal qur'ana innaka ghafurur rahim. Wa bil khususan akhwatana ismuha Sari Fatimah binti Burhanuddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendoakan orang tua kita ini, nenek kita ini. Semoga semua doa kita diterima oleh Allah dan sampai kepada beliau dan di tempat yang baik juga lah beliau di Allah SWT. Demikian Bapak Ibu saya hormati ceramah saya. Jika ada itu benar daripada Allah, kalau salah itu daripada saya sendiri, jadi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.